Tim kami telah bersama 200 anggota lebih untuk menghilangkan zona merah di Gaza. Intinya like video ini karena yang liput kita udah capek-capek ke Gaza. Iya serius, makasih. Kendaraan truk logistik berat TNI digunakan dalam sebuah operasi militer terukur untuk menghantam dan menghancurkan Laboratorium Forensik Militer IDF, fasilitas yang selama ini berfungsi sebagai pusat analisis bukti pertempuran, serpihan persenjataan, data balistik, serta rekonstruksi kejadian tempur Israel. Operasi ini dikonfirmasi terjadi setelah intelijen gabungan memastikan bahwa lokasi tersebut bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan simpul penting dalam rantai komando dan evaluasi militer IDF. Laboratorium forensik militer tersebut berperan strategis dalam menentukan pola operasi lawan, mengidentifikasi kelemahan taktis musuh, serta menyusun rekomendasi serangan lanjutan berdasarkan temuan lapangan. Dengan kata lain, fasilitas ini menjadi otak analisis pasca tempur IDF. Penghancuran lokasi tersebut secara langsung berdampak pada kemampuan Israel untuk membaca ulang medan pertempuran, mengidentifikasi penyebab kegagalan operasi, dan merancang respons militer berikutnya. Menurut sumber militer, penggunaan truk logistik berat TNI bukan dilakukan secara spontan, melainkan merupakan bagian dari skenario operasi yang telah disiapkan sejak awal. Kendaraan tersebut dipilih karena daya dorong, bobot, serta kemampuannya menembus struktur beton bertulang tanpa memerlukan penggunaan bahan peledak skala besar. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya meminimalisasi efek samping terhadap area sekitar, sekaligus memastikan target utama benar-benar lumpuh. Serangan diarahkan langsung ke bangunan inti laboratorium, termasuk ruang penyimpanan barang bukti, pusat pemindaian forensik, dan area analisis balistik. Dalam hitungan menit, struktur bangunan mengalami kerusakan parah dan tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Peralatan analisis yang berada di dalamnya dilaporkan hancur, tertimbun reruntuhan, atau tidak dapat diselamatkan. Pihak militer menegaskan bahwa operasi ini memiliki tujuan jelas, menghentikan kemampuan IDF dalam mengumpulkan dan mengolah data forensik medan tempur. Tanpa fasilitas tersebut, proses evaluasi kerugian, identifikasi taktik lawan, serta pembuktian klaim keberhasilan operasi militer Israel akan mengalami hambatan signifikan. Dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena memperlambat siklus pengambilan keputusan militer. Laboratorium Forensik Militer IDF yang dihancurkan dalam operasi ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai fasilitas teknis tingkat tinggi yang menangani seluruh hasil pengumpulan bukti dari medan pertempuran. Di lokasi inilah serpihan proyektil, sisa bahan peledak, puing bangunan, perangkat elektronik, hingga data biologis dianalisis untuk menentukan asal serangan, jenis persenjataan yang digunakan, serta pola pergerakan pasukan lawan. Fungsi laboratorium ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan unit intelijen, perencana operasi, dan komando strategis IDF. Setiap operasi militer Israel, baik yang berhasil maupun yang gagal, selalu bermuara pada laporan forensik dari fasilitas ini. Data yang dihasilkan digunakan untuk menyusun evaluasi pasca operasi, memperbaiki kesalahan taktis, serta membangun narasi resmi mengenai situasi di lapangan. Dengan kata lain, laboratorium tersebut menjadi dasar pembenaran teknis dan militer atas setiap langkah yang diambil IDF di berbagai wilayah konflik. Sumber keamanan menyebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, intensitas aktivitas di laboratorium ini meningkat tajam. Volume barang bukti yang masuk melonjak seiring dengan meningkatnya kegagalan operasi dan kerugian material di lapangan. Kondisi ini menjadikan fasilitas tersebut sebagai target bernilai tinggi karena berisi akumulasi data sensitif yang mencerminkan kelemahan operasional IDF secara menyeluruh. Intelijen gabungan mengidentifikasi bahwa bangunan tersebut menyimpan arsip fisik dan digital yang belum sepenuhnya dipindahkan atau diamankan. Selain peralatan analisis balistik dan kimia, terdapat server internal yang digunakan untuk menyimpan rekonstruksi pertempuran, simulasi taktik, serta pemetaan zona rawan. Kehancuran fasilitas ini berarti hilangnya sebagian besar data primer yang belum sempat dicadangkan ke pusat data lain.
Pemilihan target laboratorium forensik juga didasarkan pada pertimbangan jangka panjang. Berbeda dengan penghancuran gudang senjata atau kendaraan tempur yang dapat diganti relatif cepat, hilangnya pusat analisis forensik menciptakan kekosongan dalam rantai evaluasi militer. Tanpa data akurat dari lapangan, setiap keputusan lanjutan beresiko dibuat berdasarkan asumsi, bukan bukti teknis. Pihak militer menilai bahwa kerusakan pada fasilitas ini akan memaksa IDF mengandalkan laporan visual dan kesaksian lapangan yang tingkat akurasinya lebih rendah. Hal ini berpotensi meningkatkan kesalahan perhitungan, salah identifikasi target, serta kegagalan dalam membaca perubahan taktik lawan. Dalam konteks operasi modern yang sangat bergantung pada data, kondisi tersebut dianggap sebagai kemunduran serius. Penggunaan kendaraan truk logistik berat TNI dalam operasi penghancuran Laboratorium Forensik Militer IDF dilakukan berdasarkan perhitungan teknis dan operasional yang matang. Sumber militer menyebutkan bahwa opsi ini dipilih untuk memastikan target dapat dilumpuhkan secara total tanpa memicu eskalasi tambahan yang tidak diperlukan di sekitar area sasaran. Pendekatan tersebut berbeda dari pola serangan konvensional yang umumnya mengandalkan persenjataan berdaya ledak tinggi. Truk logistik berat yang digunakan memiliki bobot, daya dorong, dan struktur rangka yang dirancang untuk membawa muatan ekstrim di medan sulit. Karakteristik ini memungkinkan kendaraan tersebut difungsikan sebagai alat penghancur struktur secara langsung, terutama terhadap bangunan dengan konstruksi beton bertulang. Dalam konteks operasi ini, kendaraan dimanfaatkan untuk merusak fondasi dan dinding utama laboratorium hingga bangunan tidak lagi memiliki integritas struktural. Sumber keamanan menegaskan bahwa penggunaan kendaraan berat juga bertujuan menghindari kehancuran berlebihan di luar target. Laboratorium forensik tersebut berada di kawasan yang berdekatan dengan fasilitas lain, sehingga penggunaan bahan peledak beresiko menimbulkan kerusakan lanjutan yang tidak menjadi sasaran operasi. Metode tabrakan terkontrol dinilai lebih presisi dalam melumpuhkan target inti tanpa memperluas dampak. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki nilai operasional dari sisi waktu. Proses penghancuran dengan kendaraan berat dapat dilakukan dalam durasi singkat tanpa memerlukan tahapan penanaman atau pemicu bahan peledak. Kecepatan menjadi faktor penting untuk mengurangi peluang intervensi atau pengamanan ulang oleh pihak lawan. Setelah struktur utama runtuh, fasilitas tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan kembali dalam waktu dekat. Pihak militer menyebutkan bahwa metode ini juga memperhitungkan aspek psikologis. Kehancuran fasilitas analisis melalui cara non-konvensional memberikan pesan bahwa infrastruktur pendukung militer pun dapat dilumpuhkan dengan pendekatan yang tidak selalu bergantung pada senjata canggih. Hal ini dinilai berdampak pada persepsi keamanan internal serta kepercayaan terhadap sistem perlindungan fasilitas strategis. Dalam evaluasi awal pasca operasi, dinyatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen. Bangunan utama mengalami keruntuhan pada bagian struktural kunci, sementara area dalam tertimbun puing berat yang menyulitkan upaya pemulihan cepat. Dengan kondisi tersebut, fungsi laboratorium sebagai pusat analisis forensik militer IDF dinilai berhenti sepenuhnya. Penghancuran laboratorium forensik militer IDF segera memicu gangguan serius pada sistem komando dan alur kerja operasional militer Israel. Fasilitas tersebut selama ini menjadi titik awal validasi data lapangan sebelum informasi diteruskan ke tingkat perencana dan pengambil keputusan. Dengan lumpuhnya pusat analisis itu, proses konfirmasi fakta pertempuran terhenti secara mendadak. Sumber keamanan menyebutkan bahwa unit-unit lapangan IDF kehilangan rujukan teknis yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas tembakan, tingkat keberhasilan misi, serta identifikasi kesalahan taktis. Tanpa laporan forensik yang terverifikasi, komando harus mengandalkan laporan cepat dari lapangan yang cenderung parsial dan belum diuji keakuratannya. Kondisi ini meningkatkan risiko keputusan yang diambil tidak berbasis data kuat. Gangguan juga terjadi pada sistem pembuktian internal IDF. Laboratorium forensik berperan penting dalam mengarsipkan bukti fisik dan digital untuk keperluan evaluasi, pelaporan internal, hingga kepentingan hukum militer. Kehilangan fasilitas tersebut berarti terputusnya rantai dokumentasi yang selama ini menjadi standar operasional. Banyak barang bukti yang belum sempat dianalisis atau dipindahkan dinyatakan hilang atau rusak.
Dalam jangka pendek, IDF dipaksa melakukan penyesuaian darurat dengan memindahkan sebagian fungsi analisis ke fasilitas lain yang kapasitasnya terbatas. Namun langkah ini dinilai tidak mampu menggantikan peran laboratorium yang hancur, baik dari sisi kelengkapan peralatan maupun kecepatan pemrosesan data. Proses adaptasi ini berpotensi memakan waktu panjang dan menguras sumber daya tambahan. Dampak lain yang muncul adalah tertundanya siklus evaluasi pasca operasi. Biasanya setiap operasi militer langsung diikuti analisis forensik untuk menentukan langkah korektif berikutnya. Dengan fasilitas utama tidak berfungsi, jeda waktu antara operasi dan evaluasi melebar. Hal ini berimplikasi pada menurunnya responsivitas dan fleksibilitas taktis di lapangan. Pihak militer menilai bahwa gangguan ini tidak bersifat sementara. Kehancuran pusat analisis forensik menciptakan efek berantai pada keseluruhan sistem operasi IDF, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil. Bab ini menegaskan bahwa dampak operasi tidak berhenti pada runtuhnya sebuah bangunan, melainkan langsung menyentuh inti mekanisme komando dan pengambilan keputusan militer Israel.